Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang zombie yang berjudul Army of the Dead. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang mendapatkan misi mengambil uang di Las Vegas. Namun daerah tersebut telah dilanda wabah zombie yang membuat sebagian besar penduduk berubah menjadi zombie dan meluluh lentahkan Las Vegas. Film yang berdurasi 148 menit ini menghadirkan sosok zombie dengan sisi yang berbeda. Biasanya zombie digambarkan dengan sosok yang menyeramkan, kaku dan brutal, tapi dalam film ini zombie digambarkan sebagai sosok yang buas dan penuh kecerdasan. Selain itu, zombie dalam film ini juga memiliki seorang raja dan ratu yang menjadi pemimpin mereka. Lalu berhasilkah mereka dalam menjalankan misi tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam inti cerita. Di awal film, sebuah truk yang membawa muatan keluar dibawa oleh para tentara militer. Truk tersebut dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan militer di belakangnya. Di awal perjalanan, semua berjalan baik-baik saja, hingga kemudian sebuah mobil dari arah berlawanan menabrak truk tersebut hingga meledak. Muatannya dibawanya pun sampai terlepas dari badan truk. Pasukan militer kemudian bersiap dengan senjata mereka. Dan muatan itu pun terbuka dengan sendirinya. Lalu kepala militer mendapat pesan untuk segera lari dan menjauh dari muatan tersebut. Kemudian, sebuah makhluk dari dalam muatan tiba-tiba keluar dan langsung menyerang seorang anggota militer. Makhluk itu pun langsung menggigit leher dan menyerang para anggota militer lainnya. Semua orang pun langsung lari kocar-kacir. Senjata yang ada di tangan mereka berasa tidak berguna karena makhluk tersebut tidak mempan ditembak senjata api. Akhirnya, semua anggota militer tewas diserang oleh satu makhluk tersebut. Kemudian, anggota yang tewas itu pun hidup kembali dengan mata yang merah dan wajah yang pucat, atau yang biasa kita kenal sebagai zombie. Singkat cerita, wabah zombie telah menyebar ke seluruh negeri, dan hanya menyisakan sebagian besar masyarakat, salah satunya adalah Scott Ward. Scott adalah pria yang sehari-harinya bekerja sebagai chef di sebuah restoran. Putri Scott yang bernama Kate menjadi relawan di kamp penampungan, sedangkan istri Scott sudah meninggal karena dia menjadi zombie. Suatu hari, dia kedatangan seorang tamu yang bernama Billy Tanaka. Tanaka menawarkan pekerjaan ke Scott untuk mengambil uang sebesar 200 juta dolar yang berada di kota Las Vegas, yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Sebagai imbalannya, Scott dan timnya akan mendapat 50 juta dari uang tersebut. Scott kemudian menerima pekerjaan tersebut dan mulai mengumpulkan anggota timnya. Orang pertama yang direkrut Scott adalah Maria. Dia adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah bengkel reparasi mobil. Tak banyak pikir, dia langsung menyetujuinya dan mereka pun minum ciu bersama di atas mobil. Orang selanjutnya yang mereka rekrut adalah Vanderoh dan Peters. Peters adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pilot helikopter. Tanpa pikir panjang, dia juga langsung menyetujui pekerjaan tersebut setelah ditawari bayaran 2 juta dolar. Next man yang mereka rekrut adalah seorang anggota gangster. Dia adalah Mikey Guzman. Guzman sehari-hari aktif di media sosial mengupload video nembakin zombie. Lagi-lagi tanpa pikir panjang, dia langsung tanda tangan kontrak. Nah, orang terakhir yang mereka rekrut adalah seorang peretas berangkas yang bernama Dieter. Nantinya, Dieter akan menjadi orang yang paling penting dalam misi mereka, yaitu membuka berangkas yang berisi uang 200 juta dolar. Kemudian keesokan paginya, mereka semua berkumpul, ditambah 2 orang baru yang direkrut oleh Guzman, dan seorang bawahan Tanaka yang bernama Martin. Billy Tanaka dan Scott Ward kemudian menjelaskan strategi mereka untuk menyelesaikan misi tersebut. Namun ada tantangan lain, yaitu selamat dari bom nuklir yang akan memusnahkan para zombie di daerah tersebut. Ya, karena wabah zombie sudah tidak bisa dikendalikan lagi, pemerintah akhirnya melakukan upaya terakhir, yakni memusnahkan semua zombie di Las Vegas dengan menggunakan bom nuklir. Keesokan paginya, mereka semua berangkat. Scott kemudian meminta bantuan putrinya yang bernama Kate untuk bisa melewati wilayah perbatasan. Kate kemudian memperkenalkan mereka ke seorang wanita yang bernama Lily yang akan menjadi pemandu mereka. Tapi karena beberapa wanita hilang setelah melewati perbatasan tersebut, Kate memaksa untuk ikut untuk mencari keberadaan mereka. Lalu Lily juga membawa seorang pria yang bernama Bert, yang kata Lily dia akan membantu mereka melewati perbatasan. Mereka kemudian mulai memasuki wilayah perbatasan. Beberapa saat setelah mereka melewati perbatasan, terdengar suara auman harimau.
Scott dan timnya kemudian langsung bersiap dengan senjata mereka. Kemudian terlihat seekor harimau yang telah menjadi zombie. Harimau tersebut bernama Valentine. Setelah harimau pergi, Scott dan timnya lalu melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba Lily menembakkan pistolnya ke kaki pria yang dia bawa. Ternyata pria tersebut akan dijadikan persembahan untuk seorang ratu zombie. Ya, para zombie ternyata punya seorang ratu dan raja yang menjadi pemimpin mereka. Sebagai gantinya, mereka akan dipersilakan untuk memasuki wilayah kekuasaan zombie. Lalu sang ratu dan pengawalnya datang untuk mengambil persembahan mereka. Setelah ratu dan pengawalnya pergi, Scott dan timnya lalu melanjutkan kembali perjalanan mereka. Mereka kemudian harus melewati ruangan yang dipenuhi oleh gerombolan zombie yang sedang tertidur. Dengan perlahan, mereka semua melewati gerombolan zombie tersebut, hingga Martin, anak buah Tanaka yang berada di depan Chambers, mengubah petunjuk jalan mereka, sehingga Chambers yang berada di paling belakang tersesat di antara para zombie. Dan ketika Chambers melewati para zombie, beberapa zombie mulai terbangun, sehingga memicu zombie yang lain untuk bangun. Chambers kemudian menembaki para zombie yang mulai menyerangnya, sehingga seluruh zombie di bangunan tersebut bangun dari tidurnya. Scott dan yang lainnya berusaha membantu dengan menembaki para zombie, tapi Martin kemudian menutup pintu keluar sehingga Chambers terjebak di dalam. Scott dan Lily terus mencari jalan keluar. Chambers yang mulai kewalahan akhirnya tak bisa lagi melawan para zombie yang terus menyerangnya. Scott dan yang lain kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Mereka kemudian sampai di sebuah kasino yang menyimpan uang sebesar 200 juta dolar. Beberapa zombie dengan mudah mereka singkirkan. Setelah itu mereka mulai membagi tugas untuk segera menyelesaikan misi. Scott dan Kate mendapat tugas untuk menyalakan generator. Lalu Dieter, Mikey, dan Vanderoh mulai mencoba memasuki ruang brankas yang dipenuhi oleh jebakan. Di tempat lain, 3 orang wanita yang dicari oleh Kate dikurung di dalam wilayah kekuasaan zombie. Sang raja kemudian mulai membawa mereka satu persatu. Di luar gedung, Martin dan Lily berhadapan dengan sang ratu dan pengawalnya yang mendatangi mereka. Lily lalu menghabisi sang pengawal. Kemudian Martin memenggal kepala sang ratu dan menyimpan kepalanya di dalam tas. Dieter dan Vanderoh yang berhasil melewati jebakan kemudian mulai membuka berangkas. Sedangkan Scott dan Kate yang berada di dalam kasino mendapat berita bahwa pengeboman akan dimajukan lebih awal, yakni saat matahari terbenam hari itu. Sementara itu, Dieter akhirnya berhasil membuka berangkas. Scott dan tim yang sudah tiba kemudian langsung memasukkan tumpukan uang tersebut ke dalam tas. Scott yang baru menyadari hilangnya Kate lalu panik mencarinya di seisi gedung. Namun, karena tak juga menemukan Kate, Scott lalu berpikir bahwa Kate sudah pergi mencari temannya yang hilang di gedung Olympus yang merupakan markas dari para zombie. Di luar gedung, sang raja zombie akhirnya menemukan mayat sang ratu yang sudah dipenggal oleh Martin. Dia kemudian mengumpulkan pasukan untuk menyerang Scott dan timnya. Sementara itu, hanya berbekal pistol di tangannya, Kate bersembunyi di luar gedung Olympus ketika para zombie pergi menyerang Scott dan timnya. Setelah dirasa aman, Kate kemudian keluar dari tempat persembunyian dan masuk ke gedung Olympus. Sementara itu, para zombie yang dipimpin oleh sang raja mulai memasuki gedung kasino. Ketika Scott dan Maria akan memasuki lift, ternyata lift tersebut sudah dipenuhi oleh zombie. Maria kemudian mati diserang oleh zombie. Kemudian tim yang tersisa berlari menuju rooftop untuk menaiki helikopter. Namun di tengah pelarian, Martin ternyata mengkhianati mereka. Tanaka hanya menginginkan kepala sang ratu yang sudah dipenggal agar bisa menundukkan para zombie. Ketika akan keluar, Dieter dan Vanderoh berhadapan dengan sang raja. Lalu dengan mudah, sang raja melumpuhkan mereka berdua. Lalu sebelum sang raja menggigit Vanderoh, Dieter kemudian menyerang sang raja dan memasukkan Vanderoh ke dalam ruang berangkas. Sementara itu, Scott dan Lily berusaha membuka pintu dengan menggunakan gergaji mesin milik Vanderoh. Lalu Martin yang sudah keluar dari gedung, ternyata isi tas yang dia bawa sudah ditekar dengan mesin penghitung uang. Lalu Valentine yang sudah menunggu di luar gedung menjadikan Martin sebagai santapan makan siang. Scott, Lily, dan Guzman yang sudah berhasil menemukan jalan keluar, kemudian berlari menuju rooftop. Namun, di perjalanan, gerombolan zombie mencoba menyerang mereka. Sayang sekali, Mikey Guzman kemudian mati karena diserang gerombolan zombie.
dan uang mereka yang dibawanya juga ikut lenyap. Scott dan Lily yang berhasil kabur dari kejaran zombie akhirnya berhasil mencapai rooftop. Namun sang raja ternyata mengikuti mereka. Lily yang sudah menukar tas yang berisi kepala sang ratu berusaha untuk mengulur waktu agar Scott dan Peters dapat segera pergi. Lalu Lily yang lengah kemudian ditombak di bagian dada oleh sang raja. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjatuhkan kepala sang ratu dari atas gedung. Sekarang hanya menyisakan Scott dan Peters. Mereka kemudian pergi ke gedung Olympus untuk mencari Kate. Scott lalu memasuki gedung Olympus yang merupakan markas dari zombie. Kate akhirnya menemukan 3 wanita yang dia cari. Namun ketika mereka akan keluar, dia dihadapkan dengan Bert. Pria yang di awal jadi persembahan untuk zombie, ini sudah menjadi kelompok mereka. Bert kemudian membunuh salah satu dari wanita tersebut. Lalu Kate menembak mati Bert yang sudah menjadi zombie. Scott yang mendengar suara tembakan, kemudian berlari menuju sumber suara tersebut. Sang raja yang sudah kembali ke gedung Olympus, kemudian melihat mereka bertiga. Mereka kemudian berusaha lari dari kejaran para zombie. Namun pintu yang menjadi jalan keluar mereka ternyata dikunci. Kate kemudian menembaki para zombie hingga tinggal menyisakan sang raja. Sialnya, Kate kehabisan peluru. Mereka hanya bisa pasrah menunggu keajaiban. Beruntungnya, Scott akhirnya datang tepat waktu. Dia kemudian menembak sang raja hingga terpental. Setelah itu mereka semua langsung pergi ke rooftop. Sayang sekali, Peters ternyata meninggalkan mereka semua. Dia sudah pergi dahulu menggunakan helikopter. Tapi beberapa saat kemudian Peters kembali. Dia ternyata berubah pikiran ketika pergi. Namun sang raja yang sudah marah tak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dia kemudian loncat ke dalam helikopter yang membawa Scott dan timnya. Scott lalu bertarung dengan raja ketika helikopter sedang terbang. Kemudian sang raja ternyata berhasil menggigit lengan Scott. Lalu di perjalanan terlihat sebuah bom nuklir telah melewati helikopter mereka. Lalu beberapa saat kemudian, kilatan cahaya putih menutupi pandangan mereka, dan efek dari gelombang kejut membuat helikopter yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah padang pasir. Peters tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara Scott yang sudah digigit oleh zombie kemudian meminta Kate untuk menembaknya setelah Scott mulai berubah menjadi zombie. Di akhir film, Vendroh ternyata selamat dari ledakan nuklir yang menghancurkan Las Vegas. Dengan tumpukan uang yang ada di tas, dia kemudian pergi menuju bandara. Vendroh lalu pergi menuju Meksiko menggunakan pesawat, dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film Army of the Dead yang bisa saya ceritakan. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film, silakan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan subscribe agar saya bisa lebih bersemangat dalam membuat konten. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.